Halo, assalamualaikum. Yuk simak video pembahasan soal-soal matematika khususnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Enjoy watching to my video. Kita akan membahas, ayo kita berlatih 5.1 pada halaman 203 di buku paket Matematika kelas 8 SMP di semester 1. Kita ke soal nomor 1. Manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan linear dua variabel? Kalau yang A ini bukan dua variabel ya, karena cuman ada variabel P. Jadi A tidak termasuk. Kemudian yang B itu ada Q dan P. Ingat kalau misalnya persamaan linear dua variabel itu pasti variabelnya ada dua. Atau ada dua huruf lah cirinya kayak gitu. Jadi yang B termasuk ya, karena ada Q dengan P. Kemudian yang C tidak termasuk karena cuman ada P. Kemudian yang D ada X dengan Y, berarti termasuk persamaan linear dua variabel. Kemudian yang E juga termasuk karena ada X sama Y. F juga termasuk, G termasuk, dan H-nya nggak termasuk ya, karena sama-sama N. Untuk soal nomor 2, tuliskan rumus untuk ukuran yang diberikan berikut. Jelaskan setiap variabel yang kalian gunakan. Tentukan manakah variabel terikat rumus yang kalian tulis. Yang A itu keliling persegi panjang dengan panjang 5 desimeter. Untuk 2A, rumus keliling untuk persegi panjang 2 dikali panjang ditambah lebar. Keliling sama dengan 2 dikali, bahwasanya tadi diketahui panjangnya 5 desimeter. Kita tuliskan 5 desimeter, di sini lebar. Maka kelilingnya 2 dikali 5 itu 10. Ditambah 2 kali L, jadinya 2L atau 2 dikali lebar. Sehingga rumus kelilingnya itu 10 ditambah 2L. Untuk soal yang B, luas trapesium dengan panjang dua sisi sejajar adalah 7 cm dan 11 cm. Kita tuliskan rumusnya dulu. Untuk luas trapesium itu kan kita tulis luas, rumusnya 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Maka luasnya 1/2 dikali jumlah sisi sejajarnya tadi diketahui 7 ditambah 11. Kemudian dikali dengan tinggi. Sehingga luas sama dengan 1/2 dikali 7 ditambah 11 itu 18, kemudian dikali tinggi. Sehingga luas akhirnya 1/2 dikali 18 atau 1 dikali 18 itu 18 dibagi 2 jadi 9, 9 dikali T. 9 kali T jadinya 9T. Nomor 3, tentukan apakah pasangan berurutan berikut merupakan salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan atau tidak. Jadi kita substitusikan nilai setiap titiknya ke persamaan. Y sama dengan 4X. Berarti ini X, ini Y ya. Y-nya 4 sama dengan 4 dikali X-nya 0. Jadi apa benar 4 sama dengan 4 kali 0, 0. 4 sama dengan 0, enggak ya. Kemudian yang B, Y sama dengan 3X. Nilai Y-nya 6. 3 dikali X-nya 2. Sehingga 6 sama dengan 3 kali 2, 6. Berarti ini benar. Nomor 3C, Y sama dengan 5X min 10. Kita masukkan ke titiknya, Y-nya 5. Kemudian 5 dikali X, X-nya 3. Dikurang 10. 5 kali 3, 15. 15 dikurang 10, 5. Benar ya, 5 sama dengan 5. Ini benar. Kemudian yang D, Y sama dengan X ditambah 7.
Y-nya 6 sama dengan X-nya 1 ditambah 7. 6 sama dengan 1 tambah 7, 8. Enggak ya, ini tidak memenuhi. Kemudian yang E, Y sama dengan 7X plus 2. Kita masukkan ke dalam persamaan, Y-nya 0. Kemudian 7 kali X, 7 kali 2 ditambah 2. Yang E jelas tidak memenuhi ya, karena udah 0, sedangkan di sini 7 kali 2 14, 14 tambah 2 16. Kemudian yang F, Y sama dengan 2X min 3. Kita masukkan Y-nya 5. Y-nya yang ini ya, ini X sama semuanya. 2 dikali X-nya 4 dikurang 3. 5 sama dengan 2 kali 4, 8. 8 dikurang 3. Ya, ini juga memenuhi. Berarti yang memenuhinya B, C, sama F. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk membayar tagihan air pelanggan untuk rumah tangga golongan 2, dikenakan biaya administrasi 6.500 per bulan dan biaya pemakaian air Rp5.000 per meter kubik. Tuliskan persamaan linier dua variabel yang menunjukkan total biaya pelanggan rumah tangga golongan 2 tiap bulannya. X kita ibaratkan dengan total biaya rumah tangga golongan 2. Y-nya kita ibaratkan dengan pemakaian air per meter kubik. Maka untuk mencari nilai X-nya atau total biaya rumah tangganya, bahwasanya tadi biaya administrasinya 6.500 ditambah dengan biaya pemakaiannya itu 5.000 per meter kubik, berarti dikali Y. Atau kalian bisa menuliskannya X sama dengan 5.000Y ditambah 6.500. Jadi misalnya pemakaiannya ada 2 meter kubik, Y-nya kita ganti dengan nilai 2, kita kalikan dengan 5.000 baru ditambahkan dengan 6.500. Itu permisalan ya. Tapi di soal kita cuma disuruh untuk menuliskan persamaan linier dua variabelnya aja. Lanjut ke soal nomor 5, lengkapi pasangan berurutan berikut sehingga menjadi selesaian dari persamaan. Untuk 5A, Y-nya belum diketahui ya. Ini baru X-nya yang diketahui. Y sama dengan 8, X-nya kita ganti dengan 1 ditambah 3. Y sama dengan 8 kali 1, 8 ditambah 3 berarti 11. Berarti nilai Y-nya 11. Sehingga X, Y-nya 1,11. Untuk nomor 5B, ini yang udah diketahui nilai Y-nya ya. Berarti 2X ditambah Y-nya kita substitusikan 4 sama dengan 4. 2X, 4-nya yang ini pindah ruas ke kanan. 4 karena dia positif berarti pindah ruas jadi negatif. 2X sama dengan 4 kurang 4, 0. Berarti nilai X-nya 0 dibagi 2 itu udah pasti 0. Sehingga nilai X-nya 0. X, Y-nya 0,4. Lanjut ke 5C. Di sini ada 9X ditambah Y sama dengan 22. Yang diketahui baru nilai Y-nya aja. Kita substitusikan. 9X ditambah Y-nya 4 sama dengan 22. 9X sama dengan 4-nya pindah ruas ke kanan, berarti jadi negatif. 9X sama dengan 22 dikurang 4 itu hasilnya 18. Sehingga nilai X sama dengan 18 dibagi 9 itu hasilnya 2. Berarti nilai X-nya 2. X, Y-nya 2,4. Kemudian ke 5D, Y sama dengan 12X plus 2. Yang diketahui Y-nya, berarti 14. Substitusikan 14, 12X ditambah 2. Kemudian, karena kita mau nyari nilai X-nya, 2-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi negatif. 14 dikurang 2, 12. Di sini 12X. Maka nilai X-nya karena ini perkalian, pindah ruaskan jadi pembagian.
Nilai X sama dengan 12 bagi 12, 1. Berarti 1,14. Jika pembahasan soal di video itu kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya.